nantinya kuota haji untuk jamaah Indonesia yang tercantum di dalam Masar Nusuk itu adalah 221.000 jamaah. Di mana dengan jumlah ini 221.000 ini dibagi menjadi dua kategori jamaah haji, yaitu haji reguler sebanyak 92%. Jadi haji reguler ini juga akan dibagi untuk selama di Arab Saudi itu, selama melaksanakan ibadah haji, itu masa tinggalnya rata-rata 41 hari. Jadi beda-beda, ada yang 41, ada yang 40 nanti juga, mungkin ada juga yang 42 hari. Kemudian akan diberikan makan, ya, nasi box selama di Madinah itu sebanyak 27 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abu Siraj yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para penonton channel YouTube Abu Siraj.id, alhamdulillah kita kembali bersua dalam video-video edukasi dan video-video bermanfaat seputar umrah dan haji yang bisa disaksikan tentunya di kanal YouTube Abu Siraj.id. Jangan lupa follow, share, dan subscribe untuk channel ini supaya informasi-informasi terupdate dan akurat bisa kita nikmati bersama dan menjadikan edukasi ini edukasi bermanfaat untuk pencerahan dan informasi yang aktual. Selepas dengan video yang sudah kami bagikan sebelumnya terkait dengan pemberangkatan haji tahun 2026 atau 1447 Hijriah dengan rincian biaya, kemudian perubahan kondisi pembagian kuota dari setiap provinsi setelah bergesernya wewenang haji dari Kementerian Agama kepada Kementerian Haji dan Umroh yang baru saja dibentuk, maka kita melihat banyak sekali perubahan dan regulasi yang bahkan itu mengubah undang-undang terkait dengan pemberangkatan dan proses pendaftaran sampai nanti pemberangkatan, tentunya sampai kepulangan untuk jamaah haji Indonesia. Yang paling ditunggu oleh jamaah haji yaitu terkait dengan biaya haji yang sudah kami sampaikan sebelumnya, di mana Kementerian Haji dan Umroh ya, bersama Panja Komisi 8 DPR RI sudah memutuskan selesai dengan hasil rapat di Senayan di gedung DPR yang mana mampu menghasilkan perubahan undang-undang, dan tentunya setelah tanggal 29 Oktober 2025 kemarin, ya cukup lama juga dari hasil putusan DPR RI, rapat DPR RI dengan Menteri Kementerian Haji dan Umroh, kami baru mengupload berita ini. Mohon maaf karena memang pada saat itu saya sedang berada di Tanah Suci untuk membimbing jamaah umroh, maka baru bisa kami upload beberapa hari ke depan, beberapa hari kemudian. Nah, tapi alhamdulillah mudah-mudahan ini menjadi sebuah pencerahan untuk kita semua, di mana hasil rapat kerja Komisi 8 DPR RI dengan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia menyimpulkan bahwa pada tahun 1447 Hijriah atau 2026 miladiah nantinya kuota haji untuk jamaah Indonesia yang tercantum di dalam Masar Nusuk itu adalah 221.000 jamaah. Di mana dengan jumlah ini 221.000 ini dibagi menjadi dua kategori jamaah haji, yaitu haji reguler sebanyak 92%. Jadi haji reguler ini juga akan dibagi untuk tiga kriteria jamaah. Yang pertama itu jamaah reguler murni yang banyaknya itu 201.585 orang untuk tahun depan, ya 1447 Hijriah atau 2026. Kemudian akan dialokasikan 1.050 orang untuk PHD, petugas haji daerah, dan pembimbing KBIHU sebanyak 685 orang. Itu untuk haji reguler. Sedangkan ada 8% yang akan dialokasikan untuk jamaah haji khusus yang jumlahnya berkisar 17.680
orang jamaah. Nah, ini yang insya Allah akan berangkat mewakili Republik Indonesia sebagai jamaah haji yang berasal dari tanah air kita, tanah air Republik Indonesia. Nah, kemudian dalam rapat kerja DPR RI ini juga disimpulkan, sudah dipastikan bahwasannya kuota haji untuk jamaah yang akan mendaftar berikutnya itu akan menjadi masa tunggunya rata mulai dari Provinsi Aceh sampai 34 provinsi lainnya nanti akan menjadi 26 tahun waiting list. Sudah kami jelaskan ke video sebelumnya, di video sebelumnya bahwasannya itu untuk jamaah haji yang akan mendaftar baru ya. Tapi kalau jamaah haji yang daftarnya dekat, sudah berangkat 2 tahun 3 tahun lalu, itu tidak akan mundur menjadi 26 tahun lagi, tidak. Kemudian kami juga menyampaikan dari hasil simpulan rapat kerja DPR RI dengan Kementerian Haji dan Umroh bahwasannya biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH untuk tahun 2026 atau 1447 Hijriah itu senilai 87.409.365 rupiah. Yang itu nantinya akan lebih murah 2.893.000 dibandingkan dengan tahun yang lalu. Dari nilai 87.409.365 rupiah ini, nilai manfaat pengelolaan keuangan haji rata-rata per jamaah itu adalah 33.215.558. Maksudnya nilai manfaat ini adalah biaya jamaah haji yang sudah disetorkan. Waktu Bapak Ibu, waktu jamaah menyetorkan biaya haji itu 25 juta untuk mendapatkan nomor porsi itu, kemudian mengantri mungkin sekitar 10 tahun, 15 tahun, maka mendapatkan bagi hasil senilai 33.215.558. Jika dikurangi dengan 87.409.365 rupiah, maka Bapak Ibu hanya akan membayar senilai 53 juta sekian. Jadi nilai manfaat ini akan mengurangi biaya pokok haji Bapak Ibu yang sudah mendaftar waktu di awal 25 juta untuk mendapatkan nomor porsi. Kemudian nanti akan membayar lagi senilai 28 juta ya, 28 juta untuk melengkapi nilai sesuai dengan permintaan, sesuai dengan jumlah BPIH di provinsi-provinsi tertentu. Ya, kalau Aceh itu lebih murah. Kenapa? Karena Aceh itu jaraknya lebih dekat ke Arab Saudi karena merupakan provinsi paling ujung di Republik Indonesia. Nah, nanti kalau Aceh, kemudian ada Jakarta, kemudian ada Sulawesi, itu harganya akan berbeda. Nah, jadi Sulawesi itu akan lebih mahal. Kenapa? Aftur yang dibutuhkan itu lebih mahal, lebih banyak dibandingkan dengan Aceh. Dari nilai setoran jamaah tadi akan di-refund, dikembalikan kepada jamaah senilai 750 rial. Itu digunakan untuk living cost, uang saku, biaya hidup jamaah. Nanti akan dibagi di asrama haji. Untuk setiap jamaah tentunya akan ada berbeda ya. Jadi jamaah haji ini akan dapat 750 rial per orang. Tapi nanti kalau Bapak Ibu bisa diangkat sebagai karu, itu ada salary-nya lagi, ada uang sakunya ditambahkan. Kemudian kalau nanti Bapak Ibu dapat sebagai karom, kepala rombongan atau ketua rombongan, itu juga ada biaya salary-nya. Kenapa? Karena karom dan karu ini tentunya punya tugas khusus di Arab Saudi. Apakah itu nanti membagi kamar, memantau jamaah, kemudian membagikan konsumsi makanan, baik di Arafah, Mina, Mekah, dan Madinah ya. Itu tugasnya karom dan karu. Nah, jadi nanti karena mereka bertugas untuk ini, maka akan ada uang saku living cost lebih untuk jamaah-jamaah yang dapat tugas khusus dari Kementerian Wilayah Haji dan Umroh di Provinsi Bapak Ibu berangkat. Nah, kemudian nanti akan disampaikan juga, akan diberikan juga selama di Arab Saudi itu, selama melaksanakan ibadah haji, itu masa tinggalnya rata-rata 41 hari. Jadi beda-beda, ada yang 41, ada yang 40 nanti juga, mungkin ada juga yang 42 hari. Kemudian akan diberikan makan, ya, nasi box selama di Madinah itu sebanyak 27 kali, sedangkan di Mekah sebanyak 84 kali, dan di Arab Busna sebanyak 15 kali. Nah, jadi ini cukup, alhamdulillah sudah cukup baik ya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, di mana sudah banyak sekali hari-hari yang diberikan makan. Nah,
Tapi nanti kalau misalnya Bapak Ibu merasa tidak cocok dengan makanan yang dibagikan oleh panitia haji yang di Arab Saudi, ya, itu banyak sekali yang jual-jual di pinggir-pinggir jalan itu adalah lauk-lauk yang nilainya 5 rial, kemudian ada yang 3 rial gitu ya, ada yang 2 rial, 1 rial juga ada gitu ya kan, telur-telur tuh 1 rial. Nah, itu Bapak Ibu bisa beli kemudian karena itu rasanya lebih apa ya, lebih terasa, taste-nya itu lebih masuk ke lidah kita. Jadi sehingga ya cocok untuk lidah, lebih cocok untuk lidah Indonesia. Karena yang masak juga orang Indonesia, tapi sedangkan kalau yang nasi box itu yang masak biasanya orang-orang Bangla yang dipekerjakan khusus di musim haji saja. Nah, kemudian jarak akomodasi yang paling dekat itu, paling jauh itu 4,5 kilometer dari Masjidil Haram, sedangkan yang di Kota Madinah itu paling jauh 1 kilometer, dan itu rata-rata di lingkungan Markaziyah. Markaziyah itu saya sudah pernah jelaskan di video kami yang sebelumnya, video tentang wilayah-wilayah hotel di seputaran Madinah, silahkan dicek nanti.